Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah bacakan taklim dan kita belajar untuk mengulang-ulang apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, kita tadi sedang membicarakan kisah sahabat, yaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika orang-orang Madinah berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Mina, ya, maka Nabi ajak orang-orang Madinah ini untuk masuk Islam di Mina. Nah, kemudian mereka ini semua masuk Islam, ya, bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka sudah menjadi orang Islam, mereka minta kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk ada orang yang mengajarkan Islam kepada mereka dan siap untuk dibawa ke Madinah. Jadi ini di saat orang-orang Madinah belum masuk Islam. Jadi golongan pertama orang Madinah masuk Islam itu bukan di Madinah. Ya, golongan pertama orang Madinah yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang datang ke Mina, berjumpa dengan Nabi, kemudian diajak Nabi untuk masuk Islam, mereka masuk Islam, kemudian mereka minta kepada Nabi untuk ada satu orang yang mengajar Islam di Madinah, siap tinggal di Madinah. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Mus'ab bin Umair ini dijuluki Mukri. Ya. Mukri itu artinya pengajar agama Islam. Nah, di Madinah Mus'ab bin Umair ini tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Tinggal di sana, kemudian membuat kajian, membuat taklim di sana. Sehingga Sa'ad bin Mu'az, kemudian Usaid bin Hudair ini belum masuk Islam. Orang Madinah, asli orang Madinah itu merasa khawatir ada orang asing di kampung mereka. Jangan-jangan nih buat kesesatan atau buat masalah, onar dan lain sebagainya. Akhirnya Usaid bin Hudair ini pergi ke rumah As'ad bin Zurarah. Kemudian bertanya kepada As'ad bin Zurarah, kenapa ada orang asing di sini buat taklim di sini? Nanti khawatir begini. Nah, ini jawaban As'ad bin Zurarah. Gini saja, kamu dengar dulu apa yang dia bicarakan. Kalau kamu suka kamu terima, kalau kamu tidak suka kamu larang saja. Akhirnya disetujui, ini pendapat yang adil gitu. Akhirnya dia dengar, Usaid bin Hudair dengar pembicaraan apa yang dibicarakan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Ketika Mus'ab bin Umair berbicara, tersentuh hati Usaid bin Hudair, apalagi ketika membaca ayat suci Al-Qur'an. Nah, ketika dia mendengar, orang Arab mendengar Al-Qur'an dibacakan di hadapannya, katanya ini tidak ada lawan kalimat-kalimat yang dibacakan ini. Tidak ada tandingannya, kebenaran. Lalu dia katakan, bagaimana cara saya untuk masuk agama kalian? Bagaimana saya bisa masuk Islam, gitu artinya. Maka dikatakan kepadanya, kamu mandi pakai pakaian bersih, ya, kemudian kamu ucap syahadat. Nah, dia pun laksanakan, dia mandi, kemudian pakai pakaian bersih, ucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia pun masuk Islam. Nah, ketika sudah masuk Islam, dia pergi datang lagi ke rumahnya Mu'az, Sa'ad bin Mu'az, ke rumah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala. Dia belum masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az ini belum masuk Islam. Kemudian dia datang ke sana, coba kamu dengar Mus'ab bin Umair itu. Kalau kamu suka kamu terima, kalau kamu tidak suka kamu larang. Mau duduk di sana dengarkan juga, akhirnya sama kejadiannya, masuk Islam juga. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'az ini radhiyallahu taala ini masuk Islam, dia pergi ke kaumnya. Kaumnya itu Bani Ashal. Nah, dia pergi ke kaumnya, dia tanya kepada kaumnya, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian tentang aku, tentang diriku ini? Maka kaumnya mengatakan, kamu orang baik, kamu orang mulia, kamu orang terpandang, kamu orang yang kami hormati, kamu orang yang kami percayai. Lalu apa kata
Sa'ad bin Mu'az, kata Sa'ad bin Mu'az, saya tak mau lagi bicara dengan kalian-kalian ini, laki-laki maupun perempuan. Haram bagi saya kecuali kalian masuk Islam. Agama yang baru saya anut. Lalu bagaimana tanggapan kaumnya? Tanggapan kaumnya bagus, baik. Masuk Islam semua mereka. Akhirnya semua pun masuk Islam. Jadi kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ya pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah sahabat ini. Ya. Yang pertama, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini siap diantar Rasulullah SAW kemana saja, siap. Itu kesiapan para sahabat. Yang kedua, Mus'ab bin Umair ini telah digembleng oleh Rasulullah, belajar dengan Rasulullah, belajar dari Rasulullah, belajar Al-Quran, belajar Islam dari Rasulullah, sehingga dia pun bisa mengkaderisasi orang-orang yang dia ajak masuk Islam. Jadi memang begitu, tipe dakwah Nabi itu mengkaderisasi ya. Nabi SAW mengkaderisasi sahabat, sehingga sahabat ini bisa mengkaderisasi lagi orang-orang yang dibawanya masuk Islam, sehingga menjadi da'i dan da'iyah. Nah, kemudian setelah di Madinah, dia tinggal di tempat yang telah disediakan oleh Sa'ad bin Zurarah. Nah, tidak pilih-pilih, siap untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia mengajar agama di sana. Nah, dengan taklim ini, dengan taklim yang dibuat oleh sahabat ini, menyebabkan orang lain dapat hidayah. Nah, begitu juga dengan kita buat taklim, ya. Buat taklim, insya Allah tersebar hidayah. Maka buatlah taklim di masjid kita dan di rumah kita. Kalau di Pakistan bahkan di pasar-pasar dibuatkan taklim. Nah, taklim ini menyebarkan hidayah. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, itulah dua orang tadi merasa khawatir kedatangan orang asing. Yang pertama Sa'ad bin Mu'az, yang kedua Usaid bin Hudair. Mereka ini khawatir, tapi mereka ini sportif. Sportif itu dengarkan dulu apa yang dia bicarakan. Kalau baik kita terima, kalau tidak baik kita larang. Akhirnya dia dengarkan kebaikan-kebaikan saja, sehingga dia ingin masuk Islam, dapat hidayah masuk Islam, dan mengajak kawannya tadi Sa'ad bin Mu'az pun masuk Islam, kemudian mengajak lagi kaumnya Bani Ashal, kemudian Bani Ashal pun semua masuk Islam. Nah, artinya apa? Mereka para sahabat Nabi setelah masuk Islam, mereka tidak beribadah sendiri saja, Islam sendiri saya tidak. Mereka mengajak orang lain lagi untuk memeluk Islam. Ya, begitu juga dengan kita. Kita ini mengajak orang Islam mengamalkan Islam gitu. Nah, ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan, dengan masuk dalam usaha dakwah, kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah bisa amalkan Islam, maka ajak lagi orang-orang yang kita kenal, keluarga kita, jiran tetangga kita, orang kampung kita ajak mereka sama-sama untuk amalkan Islam. Jadi kisah ini luar biasa sekali, dan kalau bisa perbanyaklah baca kisah sahabat, jadikan contoh kehidupan di kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudaraku, jangan lupa tambah pengorbanan yang sudah 3 hari. Nah, tingkatkan pengorbanan menjadi 40 hari. Yang sudah 40 hari tingkatkan pengorbanan menjadi 4 bulan. Yang sudah 4 bulan tingkatkan pengorbanannya lagi. Bahkan jadikan usaha dakwah dan tabligh ini menjadi maksud hidup kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.